Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fauziatul Munifah Saleh dengan NIM A24120052 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi koefisien muai panjang. Baik, materi pertama yaitu tentang pemuaian. Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena adanya kenaikan suhu. Pemuaian tersebut bisa terjadi pada zat-zat cair, padat, dan juga gas. Besarnya pemuaian zat sangat tergantung pada ukuran benda pertamanya, kenaikan suhu, dan jenis zatnya. Menurut De Kairas 1978 mengatakan, saat sebuah bahan mengalami pemanasan, volumenya selalu meningkat dan setiap dimensi juga meningkat bersamaan. Pemuaian terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pemuaian zat padat. Yang kedua, pemuaian zat cair. Yang ketiga, pemuaian zat gas. Pemuaian zat padat merupakan jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda. Contohnya, rel kereta api, kabel listrik, dan juga bingkai jendela. Lalu, pemuaian pada suatu zat padat dibedakan jadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari pemuaian zat padat. Yang pertama ada pemuaian panjang. Pemuaian panjang merupakan bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut. Jadi, lebar dan tebal dianggap tidak ada. Contoh benda yang cuma mengalami pemuaian panjang ialah kawat kecil yang panjang sekali. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang, dan besar perubahan suhu. Koefisien muai panjang suatu benda sendiri dipengaruhi oleh jenis benda atau jenis bahan. Secara matematis, persamaan yang dipakai buat menentukan pertambahan panjang benda setelah dipanaskan pada suhu tertentu adalah persamaannya yaitu delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. Persamaan yang kedua yaitu L sama dengan LO dikali 1 ditambah alfa dikali delta T, di mana L sama dengan panjang akhir, LO sama dengan panjang mula-mula, delta L persamaan panjang, alfa sama dengan koefisien muai panjang, delta T kenaikan suhu. Berikut pemuaian luas. Pemuaian luas merupakan pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Contoh benda yang mempunyai pemuaian luas yaitu jendela kaca rumah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemuaian luas, yaitu luas awal, koefisien muai luas, dan juga perubahan suhu. Nah, untuk menentukan pertambahan luas dan volume air dipakai persamaan sebagai berikut. A sama dengan A0 ditambah delta A. Delta A sama dengan A0 dikurang beta dikali delta T. Delta A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T, di mana A sama dengan luas akhir, delta 0 sama dengan pertambahan luas, A0 sama dengan luas mula-mula, beta koefisien muai luas zat, delta T sama dengan kenaikan suhu. Terakhir, pemuaian volume. Pemuaian volume merupakan pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Contoh benda yang mempunyai pemuaian volume yaitu seperti kubus,
air, dan juga udara. Volume yaitu bentuk payung dari panjang dalam tiga dimensi. Karena itu, buat menentukan koefisien muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Persamaan yang dipakai buat menentukan pertambahan volume dan volume air suatu benda yaitu V sama dengan V0 kali 1 ditambah gamma dikali delta T, dimana V sama dengan volume akhir, V0 sama dengan volume mula-mula, delta V pertambahan volume, gamma koefisien muai panjang, delta T kenaikan suhu. Selanjutnya, pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair ini tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tapi cuma dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Jadi, semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka akan semakin besar juga muai volumenya. Pemuaian zat cair buat masing-masing jenis zat cair beda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair sama, tapi setelah dipanaskan volumenya jadi berbeda-beda. Pemuaian volume zat cair terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu titik pertemuan antara wujud cair, padat, dan gas disebut dengan triple point. Yang ketiga yaitu pemuaian zat gas. Gas mengalami pemuaian saat suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan saat suhunya menurun. Pada pemuaian zat gas tidak dikenal muai panjang dan juga muai luas, yang ada cuma muai volume gas tersebut. Rumus pemuaian pada gas atau pemuaian volume yaitu V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T, di mana gamma sama dengan koefisien muai volume. Pemuaian gas terbagi menjadi 3 macam, diantaranya yaitu pemuaian gas saat isotermal. Contohnya saat akan memompa untuk mengisi angin pada ban sepeda. Awalnya akan terasa ringan ketika diangkat, tapi lama-kelamaan akan menjadi semakin berat. Hal ini karena saat menekan pompa, berarti volume gas tersebut akan mengecil. Pemuaian gas pada suhu tetap berlaku hukum Boyle, yaitu menyatakan kalau gas di dalam ruang tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gas adalah tetap. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan PV sama dengan tetap, di mana keterangan P sama dengan tekanan, V sama dengan volume. Yang kedua, pemuaian gas saat isobarik. Pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu gas di dalam ruang tertutup dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Dalam bentuk persamaan, bisa kamu tuliskan sebagai berikut. T1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2, di mana V sama dengan volume, T sama dengan suhu. Yang ketiga, pemuaian gas saat isoporik. Pemuaian gas pada volume tetap berlaku hukum Boyle atau Gay-Lussac, yaitu kalau volume gas di dalam ruangan tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Berikut penerapan pemuaian zat pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Yang kedua, pemasangan jaringan telepon dan listrik. Yang ketiga, pemasangan sambungan rel kereta api. Yang keempat, pemasangan bingkai besi pada roda pedati. Apa penyebab dari pemuaian? Proses pemuaian terjadi karena adanya hal-hal seperti kenaikannya temperatur, tekanan
tekanan yang tinggi dan juga laju alir yang terlalu cepat. Saat terjadi kenaikan temperatur, maka akan terjadi pergerakan partikel yang saling bertabrakan yang satu dengan yang lainnya. Adanya tabrakan tersebut yang menyebabkan terjadinya perluasan daerah secara alamiah atau yang sering disebut dengan pemuaian. Selanjutnya, pada saat tekanan tinggi masuk pada suatu alat, maka bisa juga menyebabkan terjadinya pemuaian. Saat tekanan itu sudah mendekati batas maksimum, tekanan pada data selesai, maka unit tersebut akan berusaha menyesuaikan dirinya dengan tekanan sekitar. Pemuaian ini punya batas maksimal, artinya pada unit tersebut tidak bisa lagi menyesuaikan dengan tekanan yang ada. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya ledakan dan kebocoran. Kemudian, laju alir yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan terjadinya pemuaian yang diakibatkan adanya gaya gesek yang dihasilkan dari fluida yang mengalir. Saat laju alir yang terlalu tinggi bisa menyebabkan partikel bergesekan dan bergerak cepat. Proses pemuaian yang terjadi akibat laju alir mempunyai prinsip yang tidak jauh beda dengan pemuaian yang diakibatkan oleh kenaikan temperatur. Koefisien muai panjang adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang benda tiap satu satuan panjang saat terjadi kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Dirumuskan dengan alfa sama dengan delta L per LO dikali delta T, di mana delta L adalah pertambahan panjang benda, LO adalah panjang semula, dan delta T adalah perubahan suhu. Berdasarkan definisi di atas, kita bisa tahu bahwa koefisien muai panjang itu terdiri dari bilangan atau angka. Besar angkanya bisa berbeda-beda untuk setiap benda. Mengapa berbeda-beda? Sebab koefisien muai panjang saat padat itu bergantung pada jenis benda atau jenis bahan. Dengan cara lain, koefisien muai panjang merupakan salah satu karakteristik khusus suatu bahan dalam merespon terjadinya kenaikan suhu. Karena itu pula masing-masing jenis bahan bisa memiliki nilai koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Sebagai contoh, nilai koefisien muai panjang bahan yaitu tembaga berbeda dengan nilai koefisien muai panjang besi atau baja. Berikut tabel koefisien muai panjang dari berbagai jenis bahan. Berikut alat dan bahan yang digunakan saat praktikum online untuk percobaan koefisien muai panjang. Yang pertama ada laptop, di mana kita untuk mengakses aplikasi VPL. Yang kedua ada aplikasi VPL, di mana aplikasi VPL digunakan untuk menjalankan percobaan praktikum. Yang ketiga, pena atau ballpoint, di mana untuk mencatat hasil-hasil praktikum. Dan yang keempat ada lembar kertas. Mengapa pemasangan rel kereta api yang satu dengan rel kereta api yang lain harus diberi celah? Karena kalau suhu meningkat, maka batang rel akan memuai sampai akan bertambah panjang. Dengan diberikannya ruang memuai antara rel satu dan rel 2, maka tidak akan terjadi gesekan antara rel yang akan mengakibatkan rel menjadi bengkok. Baik, itulah pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.